Dan perlu diperhatikan bahwa ketika kita memboikot produk orang-orang kafir atau para ulama yang mensyariatkan atau membolehkan seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, ya, Syekh Luhaidan, banyak ulama, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ya murid-murid Syekh Albani, bukan berarti mengharamkan ya. Hukum asal kita muamalah dengan orang kafir boleh-boleh saja. Nabi SAW dulu muamalah 13 tahun di Mekah, yaitu bersama orang-orang kafir, jual beli gitu kan. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Baik, kembali ke tema lagi Ustaz, terkait menghina Nabi Ustaz. Ya. Kemarin ada fenomena itu, banyak negara Islam itu menyerukan untuk boikot Ustaz. Ya. Nah, sementara di Indonesia sendiri ini masih belum Ustaz. Nah, sebenarnya untuk kita menyikapi banyak dari negara lain terkait boikot ini, sikap kita gimana Ustaz? Boikot ekonomi itu kan artinya kita nggak membeli barang ya. Sebenarnya membeli tidak membeli itu adalah urusan pribadi. Yang hukum asalnya adalah boleh. Antum membeli hukum asalnya boleh, nggak membeli juga boleh. Kita bisa milih yang lain kan gitu. Nggak ada yang mewajibkan kita untuk beli di fulan, itu kan nggak ada. Jadi hukum asal jual beli boleh. Kalau kita nggak beli sama dia juga boleh juga. Karena boleh itu kan nggak ada keharusan. Boleh kita lakukan, boleh juga kita nggak, gitu kan. Adapun pemboikotan ekonomi itu hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Karena ini masalah muamalah, masalah dunia, maka kembali kepada hukum asal bahwa hukum asal masalah dunia adalah boleh. Dan bisa berubah hukumnya sesuai dengan keadaan. Jadi ada tiga kaidah dalam masalah pemboikotan ekonomi ini. Yang pertama adalah jihad. Ya, para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ulama besar. Beliau mengatakan termasuk jihad ya pada zaman kita sekarang itu adalah dengan memboikot ya produk orang-orang kafir, karena itu bisa melemahkan ekonomi mereka, dan segala sesuatu yang bisa melemahkan orang-orang kafir dan memperkuat Islam tentu itu adalah bagian dari jihad. Yang kedua adalah maslahat mursalah. Ya, ini kaidah penting juga yang banyak dipraktekkan oleh para ulama, ya, di mana segala sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan untuk Islam, maka berarti itu adalah dianjurkan selama tidak bertentangan dengan agama, ya. Walaupun tidak ada dalilnya secara khusus, ya, misalkan peraturan lalu lintas, peraturan nikah harus dicatat di KUA, itu kan tidak ada dalilnya secara khusus, tapi itu termasuk kemaslahatan yang didukung oleh dalil-dalil umum, maka itu pun disyariatkan. Yang ketiga adalah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana itu tergantung kepada tujuannya. Sekarang kita pemboikotan itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah baik, maka dia menjadi baik juga. Karena tergantung kepada tujuannya tadi. Kalau tujuannya buruk berarti buruk juga. Jadi ini ya, hukum asal dari pemboikotan ekonomi. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Itu saya tidak mendapati ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum asal ini, yaitu boleh. Ya, hukumnya adalah boleh, itu adalah disyariatkan, nggak ada perselisihan. Tapi kalau untuk terkait negara Ustaz, atau mungkin itu hak pribadi atau kita ngikut pemerintah Ustaz, atau hak pemerintah terkait boikot dari negara ke negara Ustaz? Ya, jadi pemboikotan itu ada dua macam. Ada pemboikotan yang pribadi, maka itu tidak butuh kepada izin pemerintah. Karena memang pada asalnya kan masalah ekonomi itu kan masalah jual beli. Beli tidak beli gitu. Beli nggak beli, kita nggak ada kewajiban izin sama pemerintah. Kita mau beli misalkan ini es tarik, masa izin dulu sama pemerintah? Kan nggak. Begitu juga sebaliknya, kita nggak beli, ya berarti nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Toh kita juga nggak ada kewajiban harus beli mereknya mereka kan, atau produknya mereka, nggak ada. Jadi ini kan gambaran mudahnya. Kalau seandainya kita punya dua tetangga, dua tetangga ini punya toko masing-masing. Satu tetangga
ini menghina ibu kita, memfitnah bapak kita, memfitnah kita, istri kita. Ya, hati nurani kita pasti sebel untuk daripada beli di dia pasti Beli milih di yang di sebelahnya. Seperti itu juga. Dan perlu diperhatikan bahwa ketika kita memboikot produk orang-orang kafir atau para ulama yang mensyariatkan atau membolehkan seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, ya, Syekh Luhaidan, banyak para ulama, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ya murid-murid Syekh Albani, bukan berarti mengharamkan ya. Hukum asal kita muamalah dengan orang kafir boleh-boleh saja. Nabi SAW dulu muamalah 13 tahun di Mekah, yaitu bersama orang-orang kafir, jual beli gitu kan. Di Madinah juga Nabi SAW hutang ya menggadaikan baju besinya sama orang Yahudi. Para ulama pun sepakat hukum asal jual beli dengan orang kafir itu boleh. Jadi masalah pemboikotan itu bukan mengharuskan, mengharamkan. Itu yang harus dipahami. Jadi tatkala para ulama mengatakan disyariatkan pemboikotan kepada orang-orang kafir yang menghina Nabi SAW, itu adalah sebagai bentuk memberikan efek jera kepada mereka, bukan berarti mengharamkan. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Mengharamkan transaksinya itu Ustaz ya. Mengharamkan transaksi bukan berarti mengharamkan. Boleh-boleh saja kita. Hukum asalnya adalah boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau memang itu bisa membuat efek jera bagi mereka, ya, dan ya, banyak kaum muslimin mau kompak bisa menekan mereka, ya, itu disyariatkan. Yang nomor 2 adalah pemboikotan yang masif, yang massal, ya. Maka itu butuh koordinasi, ya, terorganisir, dan ini adalah wewenang para pemerintah. Jadi kalau misalkan istrinya pemboikotan yang wajib, semuanya harus kompak nih, satu Indonesia harus kompak. Nah, ini harus satu komando, ya. Pemboikotan yang jenis ini wewenang pemerintah, ya, wewenang pemerintah. Adapun yang pribadi masing-masing silakan saja, mau bambu saja. Boleh saja. Meskipun tetap pakai ya nggak apa-apa sih. Tadi kalau selama belum ada instruksi dari pemerintah, itu bukan keputusan pemerintah, ya berarti hukum asalnya boleh. Cuma ini boleh kita membeli, boleh juga nggak membeli, ya. Tapi kalau kita misalkan nggak membeli dengan tujuan untuk sebagai pembelaan kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi, ya insya Allah itu akan diberi pahala, ya akan diberi pahala, gitu. Intinya ini masalah khilaf. Kalau masalah apakah izin pemerintah atau tidak, itu masalah perselisihan di kalangan para ulama. Kita hendaknya lapang dada dalam masalah fikih, itu biasa, ada perbedaan pendapat. Jadi sebagian ulama memang mensyaratkan izin pemerintah. Semua pemboikotan itu wewenang pemerintah. Sebagian para ulama tadi yaitu memerinci antara pemboikotan pribadi dengan pemboikotan yang masif, yang terstruktur, yang wajib untuk ditaatin. Nah, ini yang harus izin dengan pemerintah. Jadi wallahu alam, yang pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi dibedakan antara pemboikotan pribadi dengan pemboikotan yang terstruktur, yang pemerintah. Soalnya gini, kalau pemerintah itu kan ketika mau melakukan pemboikotan itu kan banyak yang banyak yang dipertimbangkan, pertimbangan politik, ya kan, pertimbangan ekonomi, hubungan antar negara. Iya, jadi itu tadi seperti kita sampaikan, membela Nabi SAW itu kan punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan pemerintah, ada tingkatan ulama, ada tingkatan pebisnis, ada tingkatan kita sebagai umumnya manusia. Kalau yang bisa pemimpin bisa menekan dengan politiknya, dengan ekonominya, berarti hendaknya membela Nabi SAW dengan apa yang dia bisa, dengan kekuatan kekuasaannya. Kalau para ulama dengan ilmunya, ya dengan fatwa mereka, dengan pebisnis dengan penekanan ekonomi. Dan ini terbukti kan dengan banyaknya yang memboikot kepada produk-produk orang kafir Perancis, ya, langsung sahamnya langsung hancur gitu ya kan. Dan itu diharapkan bisa membuat efek jerah kapok kepada mereka, ya. Itu tujuannya. Tapi
kalau selama itu bukan instruksi dari pemerintah, ya, dan apalagi kalau misalkan dia butuh kepada produk tersebut, ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, yang wajib itu kalau itu sudah instruksi dan keputusan pemerintah. Kalau pemerintah sudah seluruh wargaku wajib untuk boikot, ya itu wajib ditaati sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Demikian juga kalau pemerintah melarang memboikot. Ya, jangan memboikot karena ini sangat berefek kepada ekonomi kita, politik kita dan sebagainya. Wajib bagi kita juga untuk tidak memboikot, taat kepada pemerintah dalam masalah ini. Tapi selama pemerintah nggak nyuruh dan juga nggak melarang, kembali kepada hukum asal, yaitu boleh. Sebagaimana kita boleh membeli produk mereka, boleh juga untuk tidak membeli. Gitu. Nah, bicara boykot ini kemarin juga sempat ada Ustadz, sebagian dari saudara muslim kita itu demonstrasi Ustadz, demonstrasi mendesak pemerintah untuk segera memboikot produk-produk dari Prancis itu Ustadz. Nah, terkait kegiatan demonstrasi untuk istilahnya mendesak untuk boikot ini, apakah bentuk cinta Nabi atau bagaimana Ustadz? Ya, itu bentuk cinta Nabi, tapi bentuk cinta Nabi yang salah. Ya. Bentuk cinta Nabi bukan dengan demo, gitu ya. Makanya ada salah satu perkataan ulama, yaitu Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Dia mengatakan kecintaan kita kepada kebenaran, ya, mengharuskan kita untuk tidak membela kebenaran kecuali dengan cara yang benar. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi, caranya juga yang benar gitu. Caranya yang benar, dan demonstrasi bukan cara yang diajarkan oleh Nabi, bukan cara yang diajarkan oleh para sahabat, bahkan itu bisa berefek ya, malah menimbulkan kerusakan, ya, menimbulkan kerusakan. Termasuk kesalahan juga ada yang memboikot terus dibakar. Nah, itu ya, bukan seperti itu cara cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu emosional, ya, emosional. Kemudian dengan nekan kepada pemerintah, ya, pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan seperti tadi kita sampaikan, itu urusannya pemerintah, bukan wewenang kita. Kita jangan istilahnya menekan kepada pemerintah apa yang kita tidak tahu. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri gitu kan, hubungan antar negara dan sebagainya. Tapi apa yang antum bisa, apa yang kita bisa untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan apa yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, yang kita mampu misalkan dengan aku nggak sudah membeli produk-produk mereka sebagai wujud cinta saya kepada Nabi. Saya mendingan produk-produk dalam negeri. Kan itu anjuran pemerintah juga. Ya, cintailah produk-produk dalam negeri. Benar. Ya udah. Ini makanya Ana lihat ini kesempatan yang bagus juga ini untuk meningkatkan ekonomi Indonesia malah. Lokal, ya. Makanya pemerintah nggak melarang juga. Benar. Pemerintah nggak melarang juga karena bisa jadi orang dengan beralih kepada produk-produk dalam negeri ini malah meningkatkan perekonomian kita. Ya, malah. Nah, cuma kalau misalkan menyuruh memboikot juga, itu mungkin pertimbangan pemerintah adalah ya hubungan antar negara, politik dan sebagainya. Jadi intinya bukan termasuk membela Nabi kalau kita membelanya dengan demonstrasi. Ya, tidak pernah dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi dan para sahabat gitu. Dan meskipun kita memilih produk dalam negeri, nggak perlu ya Ustaz ya, kayak membakar produk-produk yang dari Prancis kemudian sampai diviralkan di video terus mengajak yang lain boikot juga. Nggak perlu seperti itu Ustaz ya? Ya, itu cara pemboikot yang salah. Kita memboikot itu artinya kita cukup dengan tidak membeli. Itu kan otomatis merugikan mereka. Ya udah. Adapun kita beli kemudian kita bakar, mubadzir, kan ini hukum asalnya halal memang. Iya, Ustaz. Hukum asalnya halal. Ya. Kalau dibeli kemudian misalkan dibagi-bagikan, itu lebih bagus. Ya. Yang penting pokoknya kita tidak membeli mereka kalau memang kita ingin memboikot, ya udah. Kalau yang sudah terlanjur kita beli, ya udah, itu pakai gitu. Pakai aja sih. Ya, karena tujuan kita kan menekan, membuat efek jerah kepada mereka. Walaupun beli kemudian bakar kan ini mubadzir. Apalagi produknya banyak yang mahal ya Ustaz. Kalau mahal atau tidak itu kan urusan. Nah,
Terakhir Ustaz, nasihat secara umum Ustaz kepada kaum muslimin di isu-isu seperti ini Ustaz. Ada penghinaan Nabi, kemudian ada boikot-boikot dan seterusnya, gimana Ustaz nasihat? Ya, eh, kita ambil hikmahnya. Semua peristiwa pasti ada hikmah-hikmahnya. Adanya peristiwa ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Pelajaran pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir dimanapun ya, mereka itu adalah orang-orang yang benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah SAW, benci kepada Al-Quran. Ya, ini menyadarkan kita, jangan sampai kita ini kemudian takjub, ya, cinta kepada orang-orang kafir, peradaban mereka. Ini kan banyak kaum muslimin sudah Offense tertipu dengan mereka. Nah, ini menyadarkan kita. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak ridho kepada kalian sampai kalian ini mengikuti agama mereka. Yang kedua, pelajaran penting dari tragedi ini adalah menyadarkan kita supaya kita lebih kenal dengan Nabi, lebih cinta kepada Nabi SAW, ya. Nah, dan yang ketiga juga, dengan adanya peristiwa ini Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Beliau itu dengan semakin dicela bukan berarti kemudian semakin rendah, enggak. Semakin dicinta, ya, orang semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, semakin membela, ya, jangan macam-macam. Umat Islam begitu sangat cinta kepada Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW dicela itu lebih menyakitkan mereka daripada mereka dilukai dan sebagainya. Jadi ini cara Allah SWT mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, pelecehan dan penghinaan kepada Nabi itu nggak berefek untuk Nabi, nggak berefek. Ya, justru akan menghancurkan orang-orang yang mencelanya. Inna syani'aka huwal abtar. Itu sama seperti orang yang pengen nabrak gunung. Ya, yang kasihan bukan gunungnya, yang kasihan yang nabrak. Ya, seperti kata penyair, ya natihal jabalil alil yaklimahu asfik ala ra'si la tusfik alal jabali. Wahai orang yang ingin nabrak gunung, kasihanilah kepalamu, jangan kasihan sama gunungnya. Orang yang ingin menghina Nabi, orang yang menghina Nabi, kita jangan kasihan sama Nabi, kasihan yang menghina. Kalau Nabi akan diangkat, dibela oleh Allah SWT. Dan ini ujian bagi kita semuanya juga, pelajaran penting bagi kita. Sebatas mana pembelaan kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi. Ada sebagian orang, ada Nabi dihina, ya, bahkan yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, bahkan mengaku keturunan Nabi. Ketika Nabi dihina, santai-santai aja, nggak tergores sedikit pun. Mana cintanya, pembelaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang yang kebablasan, sampai misalkan tadi melegalkan pembunuhan, padahal itu bukan wewenangnya. Ingat, penegakan hukum membunuh itu wewenang pemerintah, bukan individu orang. Kacau nanti kalau diserahkan kepada individu orang nanti. Sehingga ini ujian bagi kita, sebatas mana kecintaan kita kepada Nabi. Allah pasti membela. Kita mau membela Nabi atau kita nggak membela Nabi, Nabi Muhammad itu pasti akan dibela oleh Allah. Tapi ini ujian. Allah ingin tahu seberapa cinta kita kepada Nabi. Mana yang betul-betul cinta kepada Nabi, mana yang membela Nabi, ya, dan bagaimana cara dia membela Nabi, semuanya akan nampak dengan adanya peristiwa ini. Gitu. Jadi kita ambil hikmahnya saja dengan adanya kejadian peristiwa ini. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian.